Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama, antara lain, di ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap umat yang percaya dan berharap padanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan gereja kita siap melayani saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang bertahta di dalam kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Surga nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Tiada yang dapat menyamai Engkau Tuhan. Sampai selamanya Anak Domba bertahta, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, surga nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Tiada yang dapat menyamai Engkau Tuhan, menyamai Engkau Tuhan. Sampai selamanya, sampai selamanya. Anak Domba bertahta, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama sampai selamanya, selamanya. Anak Domba bertahta, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi angkat pujian ini. Surga nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan Tuhan kita. Tiada yang dapat menyamai Engkau. Angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu Saudara, katakan sampai
pujian kita di hadapan Tuhan, sembah Dia. Nikmati hadiratnya di rumah-rumah saudara saat ini. Ku datang bersujud, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, sampai selamanya. Kami sembahkan dan menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan, ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan. Kami datang ya Tuhan, ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Dia layak terima segala kemuliaan, segala hormat dan segala kuasa hanya bagi-Mu ya Tuhan. Allah yang bertahta di atas tahta kemuliaan-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan. Angkat suara kita puji Dia, naikkan puji-pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus saat ini. Rasakan hadiratnya di tengah-tengah kita saat ini, Bapak dan Saudara. Tiara Batakara namanya Shande, oh ya namanya Shando. Selamanya, selamanya kami sembah Kau Tuhan. Ya namanya Shanda lama, ya namanya Si. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang layak, Engkau Tuhan yang ditinggikan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Ya Rama Takara namanya Shande. Kami mau terus naikkan pujian kami bagi Tuhan, sebab hanya bagi-Mu segala kemuliaan ya Tuhan. Kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saja untuk kita semuanya bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, katakan sama-sama. Ya Tuhan, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan
Tuhan, Allah yang kami sembah. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Sebab ada kuasa di dalam puji-pujian umatnya yang percaya, katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bertepuk tangan dan lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus. Yeay. Sama-sama kita katakan, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sebab ada kuasa di dalam puji-pujian umatnya, amin. Haleluya. Nyanyikan, Tuhan Allah kita bertahta, haleluya, di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah Bapak Ibu Saudara, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya, amin. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam setiap puji-pujian kita, amin, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Jemaat Tuhan katakan, ada kuasa. Dengan bertepuk tangan lebih tinggi lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Dalam pujian yang sanggup. Yes, amin. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Haleluya, kami percaya Tuhan. Sama-sama katakan, ada kuasa. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah online GB Philadelphia Blessing Family. Saya percaya ini hari-hari yang luar biasa dan mari siapkan hati saudara semua untuk dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman, kita satu dalam doa yuk. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa, untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami dengar firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang kuat, dan firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Umat Tuhan yang mengasihi Tuhan dan percaya, mari katakan sama-sama, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa sekali lagi ketemu. Hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul Kehidupan Anak Tuhan yang Maksimal. Kalau saya bertanya kepada saudara, menurut saudara, hal apakah yang menentukan kualitas seorang manusia? Mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang menjawab, ya kalau orang memiliki harta, apakah jumlah harta tertentu? Apakah karena statusnya dan jabatannya? Atau karena faktor karakternya? Mari kita sama-sama satu firman Tuhan yang luar biasa, saudara sekalian. Efesus 4 ayat 13 bilang begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya percaya inilah kerinduan Tuhan untuk kita semua. Agar kita semua bertumbuh dan mencapai kepada kedewasaan penuh yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya selain begini hidup kita menjadi seperti Kristus. Dan saya yakin itulah kualitas daripada seorang pribadi anak Tuhan, saudara sekalian. Dan kalau kita berbicara tentang kepenuhan Kristus, artinya kehidupan kita yang harusnya maksimal dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya hari ini saya ingin berbagi bagaimana kita anak Tuhan, hidup yang maksimal. Saudara. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang maksimal dalam kehidupan? Ada beberapa poin yang saya ingin berbagi secara singkat dalam hari ini, saudara, untuk hari ini, saudara sekalian. Yang pertama adalah untuk kita menjadi anak Tuhan yang maksimal dalam kehidupan, maka yang pertama kita memiliki prioritas yang benar. Mungkin saudara sering dengar kata prioritas. Apa sih arti prioritas? Prioritas artinya begini, mendahulukan sesuatu yang kita anggap lebih penting dibandingkan hal-hal yang lain. Dan tentu tiap-tiap orang tentunya berbeda, punya prioritas masing-masing dan prioritas itu bisa berbeda-beda dari setiap orang. Umumnya saudara ya, manusia membangun prioritasnya berdasarkan cara pandang hidupnya. Berdasarkan pengalamannya, pekerjaannya, keluarganya mungkin, atau status ekonominya, dan mungkin status sosialnya. Tapi bagaimana dengan prioritas hidup orang percaya? Kita lihat ayatnya saudara. Matius dengan jelas menyatakan, Matius 6 ayat 33 bilang begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan ingatkan kita bahwa mencari kerajaan Allah itulah yang terutama juga dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Dan saya berdoa agar Anda semua di rumah maupun yang mendengar secara online dan yang mendengar firman Tuhan hari ini, engkau punya prioritas yang utama adalah Tuhan. Mari kita lihat sama-sama ayat ini, Kejadian 26 ayat 25. Firman Tuhan katakan begini, sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ dan hamba-hambanya menggali sumur di situ. Wow. Saudara perhatikan, lihat Kejadian 26 ayat 25 ini. Bagaimana Ishak membangun prioritas hidupnya, saudara. Dan Ishak melakukan 3 hal ini, saudara, yang kita akan lihat sama-sama. Pertama, dia membangun mesbah dan memanggil nama Tuhan. Ini berbicara bahwa prioritas utama dalam hidupnya adalah Tuhan. Kemudian ia memasang kemah. Kemah itu berbicara pada waktu itu tentu untuk keluarga tinggali. Ini berbicara untuk family juga. Dan kemudian ia menggali sumur supaya orang di rumah bisa makan, bisa minum, tenang-tenangnya bisa dapat air yang cukup dan sebagainya. Ini berbicara tentang pekerjaan kita atau usaha kita atau mungkin pelayanan saudara. Bagaimana caranya kita tahu seseorang punya prioritas yang benar dalam kehidupan? Saya ingin memberi beberapa poin. Yang pertama begini, saudara. Lihat bagaimana ia atur jadwalnya, saudara. Saya percaya bahwa satu hari Tuhan kasih waktu sama kita semua sama, 24 jam. Pertanyaannya, buat Tuhan dikasih berapa lama?
Buat keluargamu kau kasih berapa lama? Ataukah kau lebih sibuk di pekerjaanmu? Berapa banyak saat teduh yang kau berikan kepada Tuhan? Cuma 1 menit, 10 menit, terlihat sekali bagaimana orang mengatur jadwalnya. Atau Anda lebih sibuk di pekerjaan dan waktu untuk keluarga sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Dan itu akan memperlihatkan prioritas Anda dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita mesti tahu prioritas orang itu bagaimana, apa yang benar, yaitu bagaimana ia mengelola keuangannya tentunya. Begitu dapat berkat, yang nomor 1 diprioritaskan apa dan siapa. Apakah kita yang dapat berkat, kau mulai berpikir, saya akan mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan? Atau apakah ketika Anda dapat berkat, Anda mulai mengatur uang mungkin untuk keluarga saudara, atau hanya untuk mau pribadi sendiri Anda pakai dan memfoya-foyakan untuk pribadi sendiri, untuk saudara sendiri? Terlihat sekali prioritas hidup saudara. Yang berikutnya, bagaimana kita tahu seseorang punya prioritas yang benar, yaitu apa yang paling ia pikirkan dalam hidupnya. Siapa dan apa yang paling dia pikirkan. Apakah keluarga Anda, atau hanya uang, saudara sekalian. Dan sebagainya, saudara sekalian. Seringkali kita ini kebablasan, di mana sangat mengutamakan pekerjaan, demi mencari uang untuk memikirkan rumah, beli rumah dan mobil. Sebenarnya kalau tidak ada yang salah untuk hal tersebut, untuk mencari uang, bekerja dengan baik. Dan justru itu perlu, saudara. Namun kalau itu tidak seimbang, maka akibatnya Anda akan kehilangan hubungan dengan Tuhan tentunya. Dan juga Anda bisa mengabaikan keluarga Anda, mengabaikan anak-anak Anda semua. Dan ketika anak dan keluarga jadi berantakan, maka seringkali orang demikian menyalahkan Tuhan. Saudara sekalian, seringkali kita menyibukkan diri dengan bermain di media sosial. Bercerita dengan teman sepanjang hari, pulang dari kantor, mungkin dari pekerjaan, dan mulai lelah dan tidur. Sehingga kita lupa untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, membaca Alkitab, dan punya waktu untuk berdoa. Saudara sekalian, ini yang penting kita ingat sama-sama. Nah, saya akan jelaskan sedikit prioritas dalam hal prinsip hidup, saudara ya. Pertama gini, karakter kita harus di atas kemampuan. Hidup perlu kemampuan. Tanpa kemampuan kita tidak dapat mengerjakan apa-apa dengan baik tentunya. Sungguh pun demikian, kemampuan bukanlah segalanya, saudara. Dan Tuhan melihat karakter juga di atas kemampuan atau skill seseorang. Kejujuranmu, kesetiaanmu di atas kemampuanmu. Ada orang pintar tapi suka nipu. Itu berbicara tentang karakter, akhirnya tidak disuka orang, saudara. Ini yang pertama, prioritas dalam hal prinsip hidup. Yang kedua yang saya ingin bahas adalah hubungan di atas kegiatan, saudara. Jangan hanya sibuk dengan begitu padatnya kegiatan Anda, namun Anda melupakan hubunganmu dengan Tuhan. Anda kehilangan saat teduh Anda. Atau Anda sangat sibuk dengan pekerjaan Anda, tapi Anda kehilangan hubungan dengan orang terdekat Anda. Kau belajar untuk membangun hubungan. Saya teringat ada sebuah kisah. Seorang terjebak di ruangan pendingin. Suatu kali ada seorang bernama Juan. Dia bekerja di sebuah perusahaan pendistribusian daging beku, saudara. Ya, satu kali ketika ia selesai bekerja dan jadwal pekerjaannya, ia kemudian masuk ke ruang pendingin tadi, saudara. Namun nasibnya sial, dia terjebak dan dia masuk terkunci, tidak bisa keluar, saudara. Nah, di ruang pendingin itu dari dalam tidak bisa membuka, dari luar bisa membuka. Dia berteriak, tepuk-tepuk, tidak ada yang membuka. Kenapa? Karena semua karyawan sudah hampir pulang semua. Karena sudah sore dan menjelang malam. Dan pasti kalau tidak ada yang ketemukan dia pasti akan meninggal karena kedinginan, saudara. Mati kedinginan. Namun, saudara, berapa jam kemudian, 5 jam kemudian, tiba-tiba dia mendengar ada sebuah pintu itu dibuka. Dan dia kaget karena seorang sapa membuka pintu menolong dia. Ya, dan dia selamat daripada kematian, saudara sekalian. Kemudian orang ini bertanya, kenapa kamu bisa ketemukan saya? Dia tanya sapam tersebut. John bertanya ya, karena kamu punya pekerjaan kan bukan di sini rutinitas kamu. Dan satpam ini menjawab, ya saya ini kan sudah puluhan tahun kerja di perusahaan ini. Saya tahu siapa-siapa yang setiap hari menegur saya, menyapa saya. Kamu selalu Juan menegur saya, memanggil saya selamat pagi. Kalau kamu pulang sore, kamu selalu bilang selamat tinggal sampai ketemu besok. Tapi tadi pagi saya dengar kamu bilang selamat pagi saja. Tapi sorenya saya belum dengar kamu katakan selamat tinggal sampai ketemu besok. Jadi saya penasaran, kamu pasti lagi di tempat sesuatu. Kalau tidak mungkin kamu lagi sakit atau apa. Dan saya coba mencek dan ternyata benar kamu ada di sini. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari, saudara? Bahwa kita penting sekali menghormati orang-orang di sekitar kita.
Kita menjadi orang yang rendah hati untuk bisa membangun hubungan, menegur orang, dan sebagainya. Dan kadang-kadang, walaupun mungkin orang tersebut kadang-kadang itu sangat tidak berarti tanda petik atau mungkin di bawah kita, tapi kita membangun hubungan. Justru orang-orang tersebutlah kadang-kadang membantu dalam kehidupan kita. Engkau yang percaya katakan amin. Yang ketiga, hidup yang prinsip dalam hal prioritas adalah kecil di atas besar. Kita semua ingin jadi besar lah. Ya, usaha jadi besar, pribadi kita juga mungkin bisa menjadi dampak dan sebagainya. Bahkan dalam pelayanan sekalipun juga tentunya. Pengen kerinduan kita menjadi besar tentunya. Namun Tuhan mengajarkan kita untuk setia dalam perkara kecil. Sehingga bisa dipercayakan perkara yang besar. Jangan lupa melakukan hal-hal yang kecil dalam kehidupan ini. Sehingga Tuhan bisa mempercayakan kita perkara yang lebih besar. Yang keempat adalah kita belajar untuk memberi di atas menerima. Tangan yang di atas tentu lebih baik tangan yang di bawah. Tidak banyak orang yang bersedia memberi tanpa menerima apapun. Jarang, ya. Kurang lah, saudara. Tapi kita dilatih semuanya, saudara sekalian. Dan belajarlah untuk memberi, ini penting, tanpa mengingat jasa Anda. Saudara sekalian, ini yang pertama, bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang maksimal dalam kehidupan. Yang kedua, bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang maksimal dalam kehidupan. Yang kedua apa? Kita berfungsi dengan benar. Wow. Mari kita sama-sama ayat firman Tuhan ini, Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pendeta-pendeta Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat ini mengajarkan simpelnya begini, saudara. Mengajarkan kita semua harus berfungsi dalam kehidupan ini. Engkau yang percaya katakan amin. Kita harus berfungsi di semua area hidup kita, di keluarga kita, pelayanan mungkin, bisnis Anda, pekerjaanmu, bahkan mungkin di hobi saudara. Jangan hebat di bisnis, tapi hubungan dengan Tuhan kacau, keluargamu kacau. Sebaliknya jangan bagus di pelayanan, tapi bisnis tidak dikelola dengan baik. Kalau usaha bangun dan kemudian salahkan Tuhan, saudara sekalian. Harus balance, harus seimbang. Engkau yang percaya katakan amin. Orang kaya sudah banyak. Orang sukses sudah biasa kita dengar. Tapi hari-hari dibutuhkan orang yang memberikan pengaruh. Impact dalam hidupnya. Ini belum tentu banyak, saudara sekalian. Dan biar kita semua memberikan pengaruh kepada orang-orang yang kita temui di dalam kehidupan kita. Dan ini bisa terjadi kalau kita berfungsi dengan baik dan benar dalam kehidupan. Saya percaya begini bagi saudara yang menikah. Tuhan punya kerinduan keluarga kita diberkati Tuhan. Pernikahan yang berbahagia dan juga langgeng tentunya. Amin, saudara. Wow. Suami dan istri yang berfungsi dengan benar. Dan firman Tuhan memberikan suatu tuntunan yang sangat jelas sekali. Kita lihat saya ayatnya sama-sama Efesus 5 ayat 33. Firman Tuhan bilang begini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Alkitab memberikan pengajaran kepada kita yang luar biasa. Suami mengasihi istri seperti diri sendiri. Dan tentu tidak mungkin ada orang yang mau melukai dirinya sendiri. Itulah sebabnya suami jangan ada yang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Baik secara fisik maupun secara verbal kata-kata. Tapi sebaliknya istri diajar Tuhan untuk menghormati firman suaminya, saudara sekalian. Respect suaminya. Walaupun mungkin engkau secara finansial pendapatanmu lebih besar daripada suamimu. Tapi kau belajar untuk respect kepada suami. Karena dia adalah kepala rumah tangga. Saya ingin menjelaskan sedikit firman Tuhan kepada kita semua. Beberapa fase-fase pernikahan yang perlu diketahui dalam pernikahan. Supaya kita tidak terjebak dan akhirnya banyak keluarga yang hancur gara-gara tidak mengerti di poin di sini. Fase yang pertama itulah fase bulan madu, saudara. Wah, ini luar biasa. Orang merasakan jatuh cinta setiap saat. Tidak melihat adanya masalah dalam rumah tangga. Selalu tersenyum menyambut pagi hari bersama pasangan. Wow. Dan ini biasanya berjalan beberapa bulan, saudara. Setelah itu Anda masuk namanya fase penyesuaian. Mulailah mengetahui sifat dan kebiasaan yang baru terlihat dari suami Anda atau istri Anda. Dulunya tersembunyi, ini mulai kelihatan semua. Mulai terlihat tanda-tanda dunia nyata
dalam berumah tangga. Dulunya mungkin kalau mau sendawa dia simpan jaga. Ini sekarang wala lepas saja, maaf. Dulunya mungkin kalau buang, saya maaf tanda petik ya. Kalau mungkin tanda petik sekali lagi, kentut gitu ya. Wah, dulunya dijaga. Sekarang mah di depan mukanya mungkin langsung ini. Tapi tidak menjaga lagi. Saudara. Mulai terlihat. Berikutnya fase pertentangan hebat. Fase terlintas keinginan untuk berpisah. Mulai konflik. Terkadang muncul perilaku sering menyalahkan pasangan satu sama lain. Berdebat masalah anak lah, masalah keuangan lah, masalah kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Makanya ini penting saudara, ekonomi keluarga harus diatur dengan baik. Jangan sampai keuanganmu, pengeluaranmu lebih besar daripada pemasukanmu. Dan akhirnya keluarga jadi konflik, ribut, dan bisa bercerai gara-gara ekonomi. Dan survei sudah banyak membuktikan banyak orang bercerai karena masalah keuangan mereka, saudara. Fase keempat itu fase pendewasaan. Mulai memikirkan yang terbaik untuk rumah tangganya bersama-sama. Sudah semakin dewasa. Terlebih lagi ketika kemudian saling menyerah, ada seorang anak yang harus mereka besarkan. Dan mereka mulai fokus kepada apa? Kestabilan finansial atau keuangan mereka. Mereka mulai diskusi. Keuangan mereka diatur dengan baik. Kalau mereka mulai ada ini, mereka mulai merem. Ya kan? Sampai mereka bisa saling menghargai. Akhirnya mereka mulai bertumbuh bersama-sama. Kemudian mereka mulai masuk fase yang luar biasa, yang fase puber kedua. Nggak segan untuk berpacaran, tanda petik kembali dan menikmati hari-hari bersama, saudara. Dan mereka mulai menerima kekurangan satu sama lain. Dan bisa mengatasi masalah dan konflik bersama. Dan ini orang menang. Udah mulai masuk dalam, wah ini luar biasa. Dan akhirnya mereka bisa masuk dalam fase terakhir, fase ke-6, menghabiskan sisa hidup bersama. Mereka menyadari bahwa keduanya bersyukur karena telah bertahan satu sama lain menghadapi baik dan buruknya pasangan mereka. Dan merayakan kebahagiaan sisa hidupnya. Artinya mereka bisa menerima kelebihan, mereka bisa menerima kekurangan mereka, dan mereka menyesuaikan diri. Dan yang terakhir tentunya doa, kita semua punya kerinduan semua, fase menua bersama. Menikmati kebersamaan dan menjalani tahun-tahun terbaik bersama. Untuk apa? Mengukir kenangan. Dan tinggal melihat anak-anak, cucu-cucu diberkati Tuhan. Engkau yang percaya, katakan amin. Nah, bagi orang tua sekarang, bagaimana kita ayah dan ibu atau orang tua berfungsi dengan benar? Setelah saya ingin bahas sedikit, yaitu pertama kita menyediakan waktu untuk anak kita. Kita percaya selalu kata-kata ini bagi mereka anak-anak bahwa cinta itu adalah your time, waktu kita. Dan relasi bisa terjadi karena adanya interaksi, saudara, adanya hubungan. Dan interaksi itu bisa terjadi karena butuh waktu tentunya. Karena butuh waktu. Yang kedua, orang tua harus punya wibawa, saudara, memiliki wibawa. Orang tua harus punya peranan di sini, saudara sekalian. Dan bagaimana wibawa seorang tua bisa terbentuk kalau mereka mendisiplinkan dengan benar, dengan baik. Tegas dalam prinsip, tidak pelin-pelan, saudara. Dan punya tanggung jawab bagi anak-anak mereka, untuk anak-anak mereka. Yang terakhir saya bagikan di sini bagaimana orang tua punya peranan orang tua adalah memberikan keteladanan. Anak-anak suka film. Dan kita ini orang tua ibarat film hidup. Mereka adalah, nah kita harus tahu anak-anak itu adalah peniru yang hebat. Good imitator. Nah kita harus berikan contoh, terutama contoh takut akan Tuhan. Teladan cinta kepada Tuhan, saudara sekalian. Ini yang kedua, bagaimana anak tua yang maksimal dalam kehidupan. Yang ketiga, bagaimana menjadi anak tua yang maksimal dalam kehidupan adalah terus mau belajar. Amsal 18 ayat 15 menyatakan begini, saudara. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan. Dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Wow, telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Artinya apa? Mereka terus mau belajar dalam kehidupan. Kita harus belajar dari kehidupan kita ini, saudara. Belajar dari kegagalan kita. Kita ini kan semua pernah berbuat kesalahan. Kita belajar. Kita lihat, kenapa saya pernah lakukan ini. Kesalahan dan saya tidak akan mengulangi lagi. Atau belajar dari persoalan hidup yang Anda sedang alami. Apa sih yang saya bisa pelajari dari masa yang Tuhan izinkan saat ini? Mungkin Tuhan ingin membentuk karakter saya. Mungkin Tuhan ingin membentuk ada hal-hal yang lain mungkin yang salah dalam hidup ini. Atau belajar dari hidup orang lain. Lihat orangnya berhasil. Kenapa dia bisa berhasil? Jangan cemburu. Lihat orang berhasil kita. Lihat, oh kenapa dia bisa berhasil nih? Atau lihat orang gagal. Pelajari kenapa dia bisa gagal.
pasti ada yang salah mungkin. Dan kita pelajari melakukan hal yang sama dalam hidup seperti mereka. Ayat yang sudah sangat sering kita baca, kita dengar. Roma 8 ayat 28 bilang begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ada orang yang di PHK punya gaji 10 juta. Tapi ketika di PHK, tentu sedih dong. Tapi dia mulai mencari jalan untuk usaha sendiri. Dan akhirnya apa? Keuntungan dengan ketika dia usaha sendiri atau menjual barang sesuatu lebih banyak dibanding ketika dia bekerja. Saudara. Ayat ini turut bekerjasama untuk mendatangkan kebaikan terjadi untuk hidupnya. Tetapi ini bukan hanya berbicara tentang masalah finansial atau keuangan. Tapi saya percaya juga ini karena karakter seseorang yang diubahkan menjadi seperti Kristus. Karakter kita menjadi lebih baik. Engkau yang percaya katakan amin. Anak-anak muda, kalau engkau ditinggal pacar, saudara ya. Karena ia sudah punya gandengan lain, saudara. Dia ghosting atau apalah istilahnya ya bagi anak-anak muda, anak jomblo. Jangan sampai mau bunuh diri. Semestinya Anda bersyukur dari pria playboy cap kampret seperti demikian. Pria yang kurang ngajar seperti dia sudah pergi dan Anda bersyukur semestinya. Dan begini ini penting dan Anda harus yakin yang terbaik pasti Tuhan berikan. Katakan amin. Wah, semua sih anak-anak muda. Yes, Pak Rudi. Nah, anak Tuhan, hari ini saya mau jelaskan sedikit. Hati-hati dengan penipuan zaman now. Karena banyak sekali penipuan-penipuan yang lagi marak sekarang ini. Dan saya ingin sebagai hamba Tuhan, ingin jelaskan kepada saudara supaya kita nangkap sama-sama, kita belajar sama-sama. Ada beberapa bentuk penipuan keuangan di masyarakat hari ini. Pertama, penipuan bisnis jual beli. Tawaran mendapat barang yang harga lebih murah, tapi harus bayar lebih dulu. Kasusnya seperti kasus minyak goreng, sekarang sempat naik, saudara ya. Ditawari minyak murah per kilo, per liternya. Tahu-taunya murah, tapi palsu, saudara. Nangis orangnya, saudara. Atau jangan terlalu percaya pada iklan, promosi. Misalnya obat yang bisa sembuhkan segala penyakit dengan teknologi yang tinggi. Wah, itu sudah pasti meragukan. Karena tidak ada pembandingnya di pasaran, saudara. Atau penipuan mulai pemberian hadiah. Barang di diskon 50%, ternyata harganya di market dulu tinggi-tinggi. Setelah dibandingkan di pasaran, wah ternyata masih jauh lebih tinggi atau lebih murah di pasaran, saudara sekalian. Yang sejenis tentunya. Yang kedua, penipuan investasi usaha. Ini penting, Bapak Ibu. Ditawarkan keuntungan yang sangat besar. Ya 10-20% per bulan. Saudara perlu ingat begini, saudara. Ini perlu saudara, anak-anak Tuhan harus ingat begini. High profit, high risk pasti. Artinya investasi itu punya resiko. Anda mau untung besar, tapi resikonya pun juga besar. Jangan hanya bayangkan keuntungan besar, tapi Anda pikirnya resikonya. Dan ini pebisnis itu kadang-kadang enggan berbagi keuntungan. Saudara. Kalau dia mau untung, dia bisa untung sendiri. Tapi kalau itu beresiko, dia ingin berbagi. Dan dia ingin berbagi resiko, saudara. Banyak anak Tuhan yang punya mentalitas jalan pintas. Saudara. Ingin kaya mendadak, terkecoh usaha yang tak masuk akal, yang janjikan keuntungan luar biasa. Dan akhirnya apa? Gagal, saudara. Yang ketiga, penipuan melalui internet, saudara. Pakai ini belanja sesuatu website teknologi yang bisa hilang sekejap tentunya. Termasuk pinjol ya, pinjaman-pinjam online. Hati-hati, saudara. Gampang memang memilihnya. Tapi kalau Anda bisa bayar, waduh, semua data Anda diambil di kontak HP Anda semua. Dan biasanya orang-orang yang punya hubungan itu dihubungi, saudara. Ditekan, apa semua, dan lain sebagainya, saudara. Hati-hati, saudara. Yang keempat yaitu penipuan pemenang undian. Ini paling marak sering beberapa tahun yang lalu, saudara. Biasanya dikirimin di WA atau dikirimin surat. Selamat, Bapak Rudi Tankoma dapat hadiah. Tapi ada pajaknya 25%. Harus ditransfer lebih dulu. Wah, biasanya orang kalau tidak hati-hati itu, wah senang dapat mobil. Disuruh transfer. Harga mobilnya 300 juta, 25% berarti 75 juta transfer dulu. Dikasih. Dan biasanya untuk meyakinkan orang yang ditipu, dilampiri surat kepolisian. Dari Dirjen Pajak, Menteri Sosial, wah lengkap sudah. Kelihatan asli, tapi palsu sudah. Aspal. Hati-hati. Harus telepon kepada Anda. Harus ingat, pernah nggak saya kirim ini? Barang ini, yang ini, umpamanya berhadiah dari satu produk. Kalau tidak pernah berarti bohong nih. Saudara. Yang kelima, penipuan soal kecelakaan. Nah biasanya kalau gini ada anak atau orang tua yang di luar kota. Ditelepon. Pak, anak Anda lagi di rumah sakit, lagi gawat, akan segera butuh operasi. Dan butuh dana untuk ini, Anda bisa transfer sekarang.
Ini dokternya mau bicara. Dikasih dokter, saudara kayak dokter. Halo, saya dokter ini bapak ini ya, ini anaknya lagi sekarat nih. Harus butuh cepat dioperasi, kalau tidak nanti nyawanya berbahaya. Biasanya orang tua tambah panik kalau anaknya ditelepon tidak dijawab-jawab atau tidak diangkat-angkat. Saudara. Biasanya tambah panik. Nah, caranya gimana jalan keluarnya? Telepon anaknya enggak. Kalau tidak diangkat, telepon teman dekatnya. Atau mungkin keluarga di sana yang ada di kota tersebut yang lain. Disuruh hubungin dan sebagainya. Jangan terjebak. Yang terakhir, penipuan lewat WA. Saudara. Wah, ini pakai foto palsu kan gampang ya. Foto palsu dipakai di crop, diambil kasih masuk WA. Kemudian dia SMS ke semua orang bilang saya ini baru minta uang sumbangan untuk pelayanan sosial dan sebagainya. Akhirnya nipu orang semuanya, saudara sekalian. Caranya telepon langsung orangnya atau keluarganya, saudara sekalian. Yang terakhir, penipuan yang lagi marak. Investasi. Penipuan investasi padahal namanya money game. Dan biasanya pakai pancingan flexing, pakai orang-orang untuk memamerkan uang atau barang mewah untuk meyakinkan orang lain bahwa mereka mendapatkan keuntungan melalui investasi itu. Baru kan Anda ikuti ya beberapa bulan lalu ya, sampai ditangkap semua nih, saudara. Nah itu mereka pakai skema piramid atau namanya skema Ponzi. Nah, saya akan jelaskan. Skema piramid itu begini, saudara. Anda lihat di slide saya, memberi keuntungan bagi orang yang lebih dulu bergabung. Uang diambil dari yang bergabung belakangan. Keuntungan didapatkan oleh sejumlah kecil, orang yang berasal dari kerugian sejumlah besar, orang yang bergabung kemudian, saudara sekalian. Jadi orang yang bergabung yang awal untung, tapi lama-lama yang di downline-nya dicari, orang cari, itu yang uangnya, itu yang mereka masuk investasi, itu dipakai untuk bayar bunganya. Nah kalau sudah kurang dapat di downline-nya, di bawahnya, tiba-tiba tidak ada lagi, akhirnya ini dibawa larilah uang saudara. Nangis, saudara sekalian. Saudara sekalian, ini juga dikenal dengan skema Ponzi. Ada istilah yang terkenal, investasi yang penipuan beginian. Sejarahnya itu digagas di tahun 1920 oleh seorang yang bernama Charles Ponzi. Karena dia nipu begitu luar biasa pada waktu itu. Skema Ponzi ini skema tentang perputaran uang. Saudara. Mendorong orang lain melipatkan dengan gandakan uang. Untuk lakukan apa? Investasi. Nah prosesnya itu mirip memang dengan skema piramida. Keuntungan dihasilkan oleh investor baru. Diberikan kepada investor lama. Apabila aliran habis, maka skemanya hancur, pasti berantakan. Karena itu, pelaku fokus mencari klien baru, saudara sekalian. Tapi pertanyaan, mengapa orang tertarik dengan sistem bisnis beginian, saudara? Skema Ponzi ini. Karena janji keuntungannya besar. Dan dijanjikan resikonya kecil, saudara sekalian. Dan biasanya dipakailah kisah sukses anggota-anggota terdahulu, saudara. Nah, kita belajar lihat sama-sama. Nah ini kenali ciri-ciri skema Ponzi, saudara. Menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dan tanpa risiko, proses bisnis investasi yang tidak jelas, investasi biasanya memiliki luar negeri, staf penjualan mendapatkan komisi dalam rekrut orang, pada saat investor ingin menarik investasi yang diiming-imingi, investasi yang bunga yang lebih tinggi. Atau keenam, menggunakan calon investor yang menggunakan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai figur. Pengembalian macet di tengah-tengah. Tips berinvestasi untuk menghindari skema Ponzi 2, saudara. Saya coba memberikan kepada saudara. 2L. Ingat 2L, legal dan logis. Legal apa? Cek perusahaannya. Apakah memiliki perusahaan, izin badan hukum, izin kegiatan, serta izin produknya. Logis enggak? Cek rasionalitas pembagian imbal hasil atau keuntungan yang dapat dari hasil investasi tersebut. Kalau enggak masuk akal, tinggalkan saudara sekalian. Nah, saya ingin ajar sebagai hamba Tuhan. Bagaimana menghindari penipuan keuangan. Ini slide saya yang terakhir. Minta perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, buang sikap hati serakah. Ya, yang ketiga, gunakan akal sehat. Minta hikmah dari Tuhan dan nasihat teman saudara yang dekat. Yang mengerti tentang keuangan, saudara sekalian. Dan hati-hati digunakan sebagai afiliator atau endorser yang mempromosikan kepada orang lain di mana kita mendapat sebagian keuntungan. Anda bisa dipenjara loh. Hati-hati, saudara. Anak Tuhan harus jadi bijak. Hari ini saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tapi doa saya, kita semua bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang maksimal dalam kehidupan ini. Pertama, kita harus punya prioritas hidup yang benar. Yang kedua, berfungsi dengan benar. Yang ketiga, kita terus mau belajar dalam kehidupan. Happy Sunday. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari kita berdoa, kita sembahyang. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman ini yang memberikan menuntun hidup kami semua. Biar kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang maksimal dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami ingin berdampak dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi serupa seperti Engkau, Yesus, dalam kehidupan kami. Kami belajar memiliki prioritas hidup yang benar, berfungsi dengan benar dalam kehidupan kami, dan kami mau terus belajar
dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu, berkati umat-Mu yang mendengar. Yang lemah Tuhan Kau kuatkan, yang sakit terbaring hari ini Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari saya ajak kita nyanyikan pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Mari kita datang kepada Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sudah setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diingatkan akan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, sehingga kita memperoleh anugerah keselamatan dan hidup kekal. Mari saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Mari kita angkat roti ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah,
tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Demikian juga semua yang sudah melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Seluruh persembahan umat Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.